Selanjutnya saya persilakan Gubernur Kalimantan Timur. Kita perhatikan Baraya. Statement dari Gubernur Kaltim. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketua Komisi 2 dan seluruh pimpinan Komisi 2 beserta dengan seluruh anggota Komisi 2 yang kami banggakan. Nah ini Baraya. Salah kami pulang kampung masuk ruangan ini, Bapak Pak Rudi Ketua Masud. dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2. Yang kami hormati juga Ibu Wamen Mendagri, terima kasih banyak Ibu Wamen. Ada Wamen Dan hadir. seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, Langsung Kang Dedi. Gubernur Konten. Mantap nih Kang Dedi nih. Gubernur Dan Konten, seluruh ya. pejabat eselon 1 Kemendagri yang Kita hadir. lanjutkan. Bupati, wali kota, mungkin yang Zoom yang hadir bersama-sama. Sekali lagi di awal bulan Zulqa'dah ini baru saja tanggal 1, mungkin masih ada suasana Idul Fitrinya. Ini setahun yang lalu. Mohon maaf lahir batin kepada Idul seluruh Fitri yang hadir tahun hari lalu. ini. Pimpinan, sebelum saya masuk ke sana, saya ingin menggambarkan sedikit tentang Kalimantan Timur. Kalimantan Timur ini menjadi ibu kota Nusantara yang hari ini proses kegiatan pembangunannya semakin berakselerasi. Banyak hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan Kalimantan Timur, terutama adalah berkaitan dengan batas-batas negara. Jadi batas-batas negara kita hari ini, kemarin kami sempat berkoordinasi dengan Pangdam, bahwa Menhan akan segera melaksanakan kegiatan pembangunan akses jalan di daerah perbatasan. Ini menjadi sangat penting karena kita menghubungkan Trans Kalimantan mulai dari Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Jadi ini penting, jaraknya kurang lebih sekitar di bawah Pangdam, itu kurang lebih sekitar 1038 km daerah perbatasan. Mengapa ini menjadi penting kami menyampaikan tentang Kalimantan Timur? Karena ini berkaitan dengan kedaulatan negara. Perlu kami menggambarkan bagaimana Kalimantan Timur itu. Tetapi izin Pak Ketua, Pak Pimpinan dan seluruh rekan-rekan, Kalimantan Timur ini luar biasa potensi dan segala-galanya, terutama berkaitan dengan ibu kota Nusantara. Baik Baraya, Hanya sampai sini saja aja Baraya. kita hampir 80 tahun merdeka. Setelah Gubernur Kaltim Rudi Masud ini menyebut Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Konten, akhirnya dia mendatangi Kang Dedi Mulyadi di kediamannya di Lembur Pakuan. Mungkin untuk sekedar klarifikasi. Untuk lebih jelasnya, kita simak tayangan Kang Dedi Mulyadi yang ditemui oleh Gubernur Kaltim, yaitu Rudi Masud. Kita simak Baraya. Ini mah keren banget nih. Saya pertama Muji-muji. Kang KDM begitu masuk, ini bersih banget ini tempat ini. Kampung, Pak. Keren. Kampungnya ini keren Muji-muji ya banget. Baraya. Gitu. Kita datang silaturahim, sekaligus juga terima kasih buat Kang KDM memberikan klarifikasi berkaitan itu. Bapak Tapi itu yang muji saya sebenarnya. Tapi yang paling penting bukan itu sebenarnya. Pada saat retreat ini, Kang KDM ini banyak memberikan inspirasi. Muji-muji. Dan juga mengajarin, khususnya saya diajarkan dengan Kang KDM bagaimana tentang APBD ini nih. Karena Kang KDM ini basicnya memang satu adalah kepala daerah. Dulu pernah jadi bupati ya Kang ya. Nah, saya diajarin nih bagaimana nih efisiensi ini perintah instruksi presiden nih. Efisiensi. Jadi banyak diajarkan pada saat kita retreat. Enggak lah. Nggak diajarin. diajarin. Diberikan Kang masukan, Deddy nggak diberikan ngajarin, masukan. Bagaimana efisiensi dan macam-macamnya. Yang kedua, Kang KDM, kami datang dari Kalimantan Timur. Pertama, banyak hal yang ingin, satu adalah menjadi referensi Catat ya Jawa Baraya. Barat. Jadi Karena referensi. Jawa Barat ini banyak kesamaan untuk di Kalimantan Timur. Terutama hari ini yang kami lihat bahwa Jawa Barat pertama berkaitan dengan pangannya sangat bagus. Pangannya bagus, dan yang kami ingin itu belajar. Pertama berkaitan dengan perikanan. Tadi di sini Kang KDM menyampaikan kalau Jawa Barat itu pertama harus ada kolamnya. Iya, ada Iya, sawah. ada sawahnya. Terus ada ada sawah. sawahnya. Makanya bilang mewah gitu, mepet sawah. Oh, mepet sawah. Jadi mewah Jabar ini mewah, dan yang paling utama Kang KDM, kami juga melihat juga pariwisatanya. Pariwisatanya juga Jawa Barat juga luar biasa. Kami punya potensi yang sama dengan Jawa Barat, KDM. tapi mungkin perlu banyak belajar.
biar bisa mendapatkan inspirasi. Jadi konten-kontennya Kang KDM itu memberikan inspirasi buat kita semuanya, khususnya kepala-kepala daerah se-Indonesia ini. Berapa luas Kalimantan Timur? Luasnya Kalimantan Timur tuh seluas sepulau Jawa. Oh iya, 10. Penduduknya? Penduduknya Dikit cuma ya? 4 juta, Dikit kurang berarti. lebih ya. Iya. Cuma penduduknya di sini 50 juta. Kalau kabupaten itu penduduknya Penduduk Bogor aja berapa? kira-kira cuma 400.000. Saya tuh ke Kalimantan Timur nanti saya mau berkunjung membawa tim sejarah. Ah, itu yang kita tunggu. Nah, kan karena kita lagi Kang menyusun Dedi. buku sejarah Sunda ya, bukan Sunda. hanya Jawa Barat tapi Sunda. Ada pertanyaan yang sampai hari ini masih kuat di pikiran saya. Apa hubungannya Kutai. Kutai Kutai Kartanegara dengan Tarumanegara dan dengan sejarah Jawa Barat? Kan, nah saya kalau lihat bajunya tuh mirip loh baju adat. Saudara itu Saudara. Masih Terus saudara dari kemudian ada Belum juga diteliti gamelannya ya. tuh Sama? mirip. Mirip. Sama. Dan itu juga menjadi bahan analisis kita. Apakah dulu kerajaan Pajajaran tuh wilayahnya juga sampai Kalimantan? Kan kita tidak tahu juga. Nah kemudian apa hubungannya antara orang Sunda asli ya, dengan orang Dayak, Pak? ya. Karena dari sisi kulit, terus kemudian garis-garis wajah itu hampir sama. Iya. Jadi orang Dayak, orang Sunda asli Sama misalnya ya? pedalaman Sama orang yang Dayak sekarang saya masih tersisa sama. Baduy gitu kan. Itu kan sebenarnya hampir mirip. Bentuk tubuh, wajah kan itu. Apakah dulunya apa sih, nanti biarkan itu sejarah yang menyusun. Nah, kemudian yang berikutnya kan apa sih problem dari Kalimantan Timur ngelola pertanian, ngelola perkebunan, ngelola perikanan, ngelola kelautan gitu loh, ngelola industri kreatif. Ya karena masyarakatnya sedikit, Pak. Sedikit. Masyarakat sedikit, Bapak itu Kalimantan Timur tuh gini loh, Pak. Karena Gimana tuh, penghasilan tambangnya tinggi, Siap. ya kan? Dan itu menghasilkan devisa bagi negara sangat besar, Besar. dan dana bagi hasil juga ke Kalimantan Timur mudah-mudahan ke depan makin besar. Amin, amin. Sebenarnya orang Kalimantan Timur tuh nggak usah kerja juga bisa hidup. Jangan, Kang, jangan. Enggak kalau ngomong pendapatan ya Pak, kalau ngomong pendapatan negara ya. Dan kalau ngomong pendapatan negara, artinya kalau dari sisi pendapatan itu dibagikan dalam setiap rumah saja, Benar. sebenarnya cukup. Sudah cukup. Iya. Kita Sudah kalau cukup. ngomong fair, Pak. Cukup. Kalau ngomong fair, cukup, Pak. cukup. Artinya hasil Malu, pendapatan dari tambang itu dikelola, kemudian dibagikan dalam bentuk gaji pada warga. Siap. Menurut saya bisa. Cukup. Cukup. Tenang. Karena penduduknya cuma 4 juta, Pak. Setuju, Kang. Tenang. 4 juta itu kalau per kepala keluarga berarti kurang lebih 1 juta kepala keluarga. Ya. 1 juta kepala keluarga, kalau tiap bulan dikasih 5 juta rupiah, Ya. jadi 5 juta kali 5 5 triliun. hanya 5 triliun. Cukup nggak, Pak? Cukup. Jadi warga Kaltim Kemudian yang berikutnya adalah misalnya Nggak gini, usah bekerja Bapak kan areal sebenarnya. pertanian. Siap. Mau nanam padi, orang Kaltimnya pasti males, Pak. Ya. Ngapain nanam Iya. padi kata orang Kaltim? tuh. Mana batu bara aja. Dia Ayo. kerja batu bara. Dari hasil kekayaan alam aja udah Kalau bisa begitu ya. begini caranya, Pak. Gimana Kita itu, bikin Kang? kontrak kerjasama Cocok. Nah, ini yang perlu. antara Pemprov Jabar dengan Pemprov Kaltim. Kaltim. Kita Setuju. bikin nanti di sana kampungnya orang Jawa Barat. Cocok. Kita Ini siapkan. areal pertanian. Siap. Bapak kan menuju produktivitas padi. Nanti Yes. saya bawa petani-petani yang ada di sini. Cocok, Kang. Kita bareng-bareng bikin rumah yang ada di sini Cocok. yang layak. Kita siapkan. Areal pertanian yang siap. Kita Tinggal siapkan. ngisi, kemudian Siap. tinggal bertani. Setuju. Deal ya. Nih. Deal. Selaman sih selaman ya, tapi nanti direalisasikan gak nih sama Gubernur Kaltim ya kunjungan Kang Deddy Mulyadi ini. Itulah Baraya ya. Setelah Gubernur Kaltim itu bilang Kang Deddy Mulyadi Gubernur konten, akhirnya dia klarifikasi dan menemui Kang Deddy Mulyadi dan ngomong katanya ingin menjadikan Jawa Barat ini daerah referensi untuk Kaltim. Setelah lama nggak muncul di publik, tiba-tiba muncul Gubernur Kalimantan Timur ini, Bapak Rudi Masud ini dengan mobil seharga 8 miliar. Kita simak. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Sama mobil, ya kepada teman-temanku semuanya, kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda, ya kan. Jaga ya. Berkaitan dengan mobil, sampai hari ini Pemprov Kaltim belum menyediakan kami mobil untuk di Kalimantan Timur. Jadi tidak ada mobilnya. Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan.
Mobil kami tadi sayang tidak tampilkan di sini, hancur semuanya. Tapi nggak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur. Mobil Pemprov Kaltim itu baru tersedia yang ada di Jakarta. Di Jakarta kenapa? Di Jakarta pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan menunjang kegiatan-kegiatan kepala daerah. Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan? Jaga dong marwahnya Kaltim. Jangan. Ini marwahnya Harus Kaltim, mewah mobilnya. marwahnya masyarakat Kalimantan Timur. Nggak usah yang 8M juga kali ya. Pajero cukup kali ya. Jadi kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mohon doanya agar kita tetap dikuatkan, kita menjalankan amanah. Dan Baraya, kita bacakan komentar netizen terkait dengan Gubernur Kalimantan Timur. Mau gua wakilin nggak? Gua nggak puasa nih. Katanya puasa takut batal ya, jangan banyak gibah. Tapi ada netizen, mau gua wakilin nggak? Gua nggak puasa nih katanya. Marwah suatu daerah itu dilihat dari infrastruktur yang baik, betul. Perekonomian yang berputar dan penataan kota yang tertata. Bukan dilihat dari seberapa mewah kendaraan para pejabatnya. Masya Allah, saya setuju. Itulah Gubernur Kalimantan Timur yang sempat bilang Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur konten dan menemui Kang Deddy Mulyadi, iya, dan ingin menjadikan Jawa Barat sebagai referensi, tetapi nyatanya ingin membeli mobil seharga 8M. Baik, Baraya, itu saja tayangan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.